Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Almada Azhari. Saya akan memaparkan materi mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Materi yang akan saya sampaikan dalam rangka mendukung tugas mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai latar belakang kenapa saya mengambil judul ini. Yang pertama, yaitu laporan keuangan merupakan sumber informasi yang penting bagi para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan regulator untuk mengambil keputusan ekonomi. Informasi keuangan yang akurat dan transparan sangat dibutuhkan agar keputusan dapat diambil sehingga mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dari sebuah perusahaan. Namun, dalam praktiknya, kualitas laporan keuangan seringkali dipengaruhi oleh perilaku manajemen perusahaan, khususnya melalui praktik laba. Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengatur atau memanipulasi laporan keuangan agar terlihat sesuai dengan target atau ekspektasi tertentu. Tujuan dari manajemen laba ini bisa bermacam-macam, seperti untuk meningkatkan harga saham, mencapai target, mengurangi pajak, atau memperoleh pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah. Namun, praktik ini dapat menimbulkan distorsi informasi yang berdampak negatif pada transparansi laporan keuangan serta mengurangi kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Sektor manufaktur merupakan salah satu yang sangat berkontribusi dalam perekonomian Indonesia dan memiliki kompleksitas yang tinggi dalam pelaporan keuangannya, di mana tekanan untuk mempertahankan kinerja keuangan yang baik dan persaingan bisnis yang ketat membuat perusahaan manufaktur memiliki potensi yang besar untuk melakukan manajemen laba. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor apa saja yang mendukung praktik manajemen laba di sektor ini. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi manajemen laba antara lain ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan kebijakan dividen. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan manajemen dalam mengontrol informasi keuangan. Leverage atau tingkat utang juga menjadi faktor penting karena perusahaan dengan beban utang tinggi cenderung melakukan manajemen laba untuk memenuhi kewajiban utangnya. Profitabilitas mempengaruhi insentif manajemen dalam melakukan kerja yang baik, sedangkan kebijakan dividen dapat memotivasi manajemen untuk mengatur laba guna menjaga kestabilan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Meskipun beberapa penelitian telah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba, masih terdapat gap khususnya dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi investor, regulator, dan manajemen laba perusahaan mengenai faktor-faktor yang memicu praktik manajemen laba sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan transparansi pasar modal di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, yang telah saya paparkan tadi, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Indonesia, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba, bagaimana pengaruh leverage atau tingkat utang terhadap manajemen laba, apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap praktik manajemen laba, bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap manajemen laba. Lalu, tujuan dilakukan penelitian ini adalah yang pertama untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba, untuk menguji pengaruh leverage terhadap manajemen laba, untuk menguji pengaruh profitabilitas seperti ROA atau ROI terhadap praktik manajemen laba, menguji pengaruh kebijakan dividen khususnya payout ratio terhadap manajemen laba, dan menguji model regresi linear berganda yang menggabungkan semua variabel independen untuk menentukan kontribusi relatif masing-masing faktor terhadap variasi praktik manajemen laba. Kajian pustaka yang diambil, saya ambil dari Healy and Wallen, A Review of Earnings Management Literature and its Implication for Standard Setting, di mana di sana mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan guna mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu dari Scott, dari Financial Accounting Theory. Nah, dalam bukunya membahas variabel-variabel utama yang mempengaruhi praktik manajemen laba, termasuk ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan kebijakan dividen. Yang ketiga dari Siregar dan Utama, Type of Earnings Management and the Effect of Firm's Value. Di mana di sana meneliti pengaruh berbagai faktor terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap laba, sementara profitabilitas menunjukkan hubungan yang lebih kompleks tergantung kondisi perusahaan. Yang keempat,
Berdasarkan Deschaux, Sloan and Sweeney, pada bukunya Detecting Earnings Management Using Cross-Sectional Abnormal Accruals Model, di mana di sana memperkenalkan model modifikasi dari Jones untuk mengukur discretionary accruals yang lebih akurat dan mendeteksi manajemen laba. Yang kelima yaitu dari Gunawan Anwar, pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Di mana di sana melakukan studi empiris pada perusahaan manufaktur di Indonesia yang mengkaji pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap manajemen laba. Yang keenam, dari Decho, Kotari, and Watts, the relation between earnings and cash flows. Penelitian ini menganalisis hubungan antara laba yang dilaporkan dalam akuntansi dengan arus kas perusahaan, serta bagaimana hubungan tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi praktik manipulasi laba. Yang ketujuh, dalam Performance Match Dictionary Accrual Measures, di mana di sana Kotari dan rekan-rekannya mengembangkan teknik baru dalam mengukur discretionary accruals dengan menyesuaikan pengukuran tersebut terhadap kinerja perusahaan. Yang kedelapan, dalam Ownership Concentration from Performance and Earnings Management Evidence from China, dalam studi ini para peneliti mengeksplorasi dampak tingkat konsentrasi kepemilikan saham pada kinerja perusahaan dan praktik manajemen laba di perusahaan publik di Cina. Yang kesembilan, the pros and cons of regulating corporate reporting, a critical review of the arguments, di mana Bashman and Lensman melakukan analisis komprehensif terhadap berbagai argumen yang melatar belakangi regulasi pelaporan korporasi, dengan fokus utama pada upaya meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ke-10, dalam monitoring which institution matter, dalam pendekatan teknisnya, penelitian ini menggunakan data empiris yang luas untuk menganalisis hubungan antara tingkat konsentrasi kepemilikan institusional dan intensitas manajemen laba, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi keputusan manajerial dan kinerja keuangan. Pada kerangka konseptual ini, saya menggunakan dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Untuk variabel dependen, manajemen laba adalah praktik manipulasi laporan keuangan oleh manajemen untuk mencapai target tertentu, baik untuk kebijakan akuntansi maupun tindakan operasional. Pengukuran manajemen laba sering menggunakan discrete accruals yang memisahkan accrual yang bersifat normal dengan yang dimanipulasi. Selanjutnya, untuk variabel independen, ada 5 yaitu company size, financial leverage, profitabilitas, kebijakan dividen, dan ROA. Yang pertama yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini eh, merupakan eh, ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset atau nilai pasar logaritmik. Ukuran ini dianggap mempengaruhi kemampuan dan insentif manajemen untuk melakukan manipulasi laba. Perusahaan besar cenderung berada di bawah pengawasan lebih ketat, sehingga manajemen laba dapat lebih sulit dilakukan. Namun, mereka juga memiliki sumber daya yang lebih besar untuk melakukannya jika ingin. Yang kedua yaitu financial leverage, di mana dengan tingginya leverage bisa memberikan tekanan kepada manajemen untuk mempertahankan laba guna memenuhi kewajiban hutang dan menjaga reputasi kredit. Yang ketiga yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Rasio ini mengukur tingkat perolehan atau pendapatan yang dihasilkan dibandingkan dengan tingkat penjualan maupun aktiva. Semakin tinggi tingkat profitabilitas menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi selama beroperasi. Tingkat profitabilitas yang tinggi juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik karena mampu menghasilkan laba yang tinggi. Selanjutnya, untuk kebijakan dividen biasanya diukur dengan payout ratio. Presentasi laba yang dibagikan kepada dividen dapat menjadi faktor yang mendorong manajemen laba agar dividen yang dibayarkan terlihat stabil dan konsisten. Manajemen juga dapat melakukan manajemen laba untuk menghindari penurunan dividen yang dapat merugikan persepsi investor. Yang ketiga, ROA atau Return on Asset merupakan rasio yang mengukur kontribusi aset perusahaan dalam menghasilkan laba. ROA ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari modal yang diinvestasikan dari keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi ROA, semakin baik perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu jenis penelitian dan pendekatan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menunjukkan untuk mengeksplorasi hubungan antara beberapa variabel dan mengukur pengaruh antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi praktik manajemen laba. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data numerik,
Penelitian ini memberikan wawasan yang objektif dan dapat diterapkan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk pendekatan penelitian, pendekatan yang digunakan adalah asosiatif kausal, di mana fokus penelitian ini adalah pada identifikasi dan pengujian pengaruh antara berbagai faktor yang diteliti. Pendekatan ini sangat tepat digunakan karena memungkinkan peneliti untuk menggali bagaimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya, serta memberikan bukti empiris yang lebih kuat mengenai hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Nah, penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel, menguji teori, dan menghasilkan generalisasi yang memiliki kemampuan untuk memprediksi. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berupa angka yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada perusahaan tertentu. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih objektif dan memberikan dasar yang kuat untuk menarik kesimpulan yang lebih luas. Nah, penelitian ini mengkaji pengaruh variabel independen, perusahaan leverage profitabilitas, dan kebijakan dividen terhadap variabel dependen atau manajemen laba. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan variasi moderasi yang berfungsi untuk memperkuat atau memperoleh hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderasi ini dapat berupa faktor eksternal atau internal yang mempengaruhi intensitas atau arah hubungan antar variabel-variabel tersebut. Desain penelitian ini mengikuti rancangan penelitian deskriptif dan asosiatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik variabel yang diteliti dan menguji hubungan atau pengaruh antar variabel. Desain ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik dari perusahaan manufaktur, tetapi juga untuk menguji secara kuantitatif pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi praktek manajemen laba. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan populasi dan sampel. Populasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Febriana pada tahun 2019, populasi mengacu pada serangkaian objek yang komprehensif yang menjadi perhatian peneliti. Seluruh perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama 3 sampai 5 tahun terakhir. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, di mana sampel penelitian ini adalah sebagian dari jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, di mana teknik pengambilan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan. Dalam hal ini, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia akan menjadi populasi yang diteliti. Namun, untuk memastikan bahwa sampel diambil memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian, ada beberapa kriteria yang diterapkan. Yang pertama, hanya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang akan digunakan sebagai sampel. Yang kedua, perusahaan yang dipilih memiliki laporan keuangan selama 5 tahun terakhir. Yang ketiga, perusahaan sudah dihapuskan dari Bursa Efek Indonesia yang telah digabungkan dengan perusahaan lain. Dalam proses penelitian akan dikeluarkan dari sampel karena data historisnya tidak dapat digunakan secara akurat. Yang keempat, yaitu hanya perusahaan yang bergerak di manufaktur yang akan dimasukkan dalam sampel karena sektor ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor lainnya dalam hal manajemen laba dan struktur laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu sumber dan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder, merujuk pada informasi yang telah digunakan dan dipublikasikan oleh sumber terpercaya. Data sekunder ini sangat penting karena menyebabkan informasi historis yang relevan dengan variabel-variabel yang akan diteliti tanpa memerlukan pengumpulan data primer secara langsung dari responden atau entitas perusahaan. Data sekunder ini digunakan dalam penelitian yang berasal dari data di Bursa Efek Indonesia, yang merupakan situs resmi resmi yang menyediakan data yang sangat terstruktur dan diatur oleh otoritas yang berwenang. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan yang mencakup dalam 5 tahun terakhir agar analisis yang dilakukan dapat menggambarkan tren dan fluktuasi dalam data keuangan. Kriteria lainnya adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen sehingga menjamin kualitas dan validitas data yang digunakan. Selanjutnya, yaitu sumber data yang digunakan juga diambil dari IDX Factbook atau Bloomberg. Keduanya ini menyediakan data keuangan yang lebih luas, termasuk data perusahaan yang tidak hanya terdaftar di BI, namun juga eh, terdapat data terkait pasar saham dan informasi ekonomi lainnya.
Untuk analisis yang telah dikumpulkan, penelitian ini menggunakan metode statistik regresi linear berganda. Metode regresi linear berganda dipilih karena cocok untuk mengidentifikasi dan mengukur hubungan antara satu variabel dependen dengan variabel independen secara simultan. Dalam konteks penelitian ini, manajemen laba diperlakukan sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan kebijakan dividen. Nah, regresi linear berganda merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, teknik ini memungkinkan untuk melihat kontribusi relatif setiap faktor, misalnya ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas terhadap manajemen laba, sambil mengendalikan faktor-faktor lain. Dengan kata lain, regresi linear berganda akan memberikan penilaian yang lebih akurat mengenai seberapa besar masing-masing faktor berpengaruh terhadap praktik manajemen laba dengan memperhitungkan faktor-faktor lain yang mungkin terinteraksi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.